Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Imam Fauzi dari Jack Farm Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Saya dari pensiunan aja. Nama saya Edi Subianto, asal Jawa Timur, Pak. Bondowoso. Bondowoso. Lulusan ITS, terus kerja di Adikarya. Lalu di tengah perjalanan Adikarya itu kerjasama sama UI. Saya diminta ngajar di situ sejak 2004 sampai sekarang masih laku sebagai pengajar di teknik sipil. Alasannya Pak, kok tiba-tiba nggak sampai datang ke sini? Oh, jadi memang hampir sama itu. Setiap orang mikir kalau setelah pensiun itu ngapain. Pada waktu itu saya masih sibuk dengan ngajar di S1, S2 gitu di UI. Yang tadinya di Depok juga, di Salemba juga. Nah, lama-lama ini nanti kalau sudah selesai ngajar ngapain gitu. Nah, kemudian anak-anak saya memang sudah lulus semua, sudah menikah semua. Ya paling tidak saya akan belajar sesuatu yang mungkin nanti berfaedah buat anak-anak. Terus kedua, saya punya ilustrasi bagaimana membuat pesantren mandiri lewat peternakan. Apakah itu ikan, budidaya, kambing. Saya pelajari itu Pak, kambing, domba, terus kemudian sapi sudah belajar semua sampai melon gitu, alpukat. Nah sekarang belajar masalah ikan. Tujuannya ya itu tadi untuk menghidupkan. Tetapi secara mendasar saya kepingin sesuatu yang baru. Mikirin konstruksi sudah mumet, bosen gitu. Saya kira gitu Pak. Terus melihat YouTube, nah kok ketemu Pak Heri ini, kok menarik ini, sehingga saya mencoba ikut. Saya kira singkatnya gitu. Terima kasih. Saya Bapak Iwan. Saya bekerja, saya dari Kudus. Saya bekerja peternakan ayam. Cuma saya dari S1 teknik mesin. Nah di teknik di ternak ayam sudah jenuh. Isinya penguasaan pabrik terus. Seperti ayam pedaging kan sudah kuasai pabrik semua. Kita nggak bisa dapat apa-apa. Dapat untung tambahan dibatasi. Pabriknya pabrik pakan. Iya, pabrik pakan. Kan ada kemitraan inti plasma. Jadinya pabrik pakan berarti. saya. Ya, jadi inti plasma ini jadi gurunya pabrik. Iya, iya. Ini ayam petelur juga mau dibikin sistem begitu, tapi belum bisa. Terus saya ke ayam kampung. Saat ini ke ayam kampung. Ayam kampung ya, kalau cuaca lihat bagus ya, telurnya bagus. Kalau enggak ya enggak. Nah, terus saya ke nila ini. Kemarin belajar nila. Sudah berbudidaya atau belum? Sudah. Tekniknya? Tekniknya ya asal-asalan aja. Tekniknya pakai bioblok Pak, kata orang bioblok, kata orang. Ya, karena itu saya akan pakai molase, dicampur sama airnya di kolam. Terus kita kalau mau bibis pakai yang sudah fermentasi molasenya. Fermentasi apa Pak bibisnya? Fermentasi air kolam sama molase. Oke. Nah, Itu langsung dibibiskan ke iya, pakan. Ada molasses yang disiramkan ke kolam? Ada, ya pakai itu juga, pakai yang dibibiskan itu. Oke. Materi yang sama dibibiskan ke pakan dan materi yang sama Iya. disiram ke kolam. Ya. Oke.
Cuma saya tadi pagi datang kok lihat nggak ada buinya semua di sini. Nah, itu. Iya. Normalnya buat ini yang masih awam, biolog itu banyak buinya. Iya. Ini enggak gitu ya. Iya. Ini Pak siapa? Pak Iwan. Nah, Pak Iwan. Gimana sih, Pak? Ya, sama saya dong, Pak. Jangan ada yang kakak. Jangan kembar yang berbeda. Kembar, beda bapak, beda ibu katanya. Ya, silakan, Pak. Ya, baik Pak. Nama saya Mahendra Wangi, Pak. Wangi, Pak. Ya, selalu wangi, Pak, pokoknya. Dan saya kenal Nilai itu barusan aja, Pak, kebetulan. Karena kami satu gereja. Saat-saat kok ngobrol-ngobrol gitu, wah mau usaha apa, Pak, nanti setelah purna, menjelang purna gitu. Oh, kami usaha biovlog kok, Pak, gitu. Pak, ikut, Pak, gitu. Bulan lalu ya, Pak, Muji ya. Bulan lalu lah gitu. Itu sudah langsung buat kolam. Belum. Karena nunggu ini dulu. Nunggu lihat dari Pak Iwan juga, Pak Agus juga. Pernah dikenal kan Pak Iwan? Iya, satu gereja, Pak. Satu gereja. Makanya ini ikut nimbrung dulu, Pak, sebagai orang awam. Saya belum tahu molase itu apa, bibis itu apa, ini itu apa, saya belum tahu. Bahasa-bahasanya tidak tahu sama sekali. dari nol sama sekali, Pak. Jadi itu, kemudian latar belakang saya teknik sipil. Sama, ya. Sip. Teknik, ya. Ya, kebetulan menjajaki, kok kemudian juga sepertinya bisa dijadikan kegiatan sampingan dulu gitu loh, Pak. Nanti pensiun sudah jadi, harapannya begitu. Jadi memang betul. Saya dari karyawan rumah sakit, Pak. Sakit ya? Ya. Saya kan enggak. Saya kira karyawan gereja semua ini. Ya. Mana ngumpul di gereja kan? Ngumpul di gereja. Saya karyawan rumah sakit di building maintenance. Farmnya tadi disepakati pria farm. Karena dari komisi pria semuanya. Komisi pria gereja. Gitu Pak Eri, terima kasih Pak. Mahendra aja Pak. Ya, selamat pagi Pak Eri. Saya Muji Hartono. Background pendidikan saya elektro, Pak. SMK Elektro. Ya. Jadi sebetulnya dulu saya punya cita-cita itu berubah. Waktu SD saya pengen jadi insinyur pertanian. Nah, itu. Pernah. Saya sering tanam-tanam gitu. Tapi begitu SMP ada pelajaran elektro. Wah, terus cita-citanya berubah. Insinyur elektro. Tapi karena ekonomi nggak jadi insinyur ya. Jadi tukang insinyur aja. Ya. SMK Elektro. Terus setelah lulus langsung kerja di pabrik rokok Jarum di Kudus. Terus di pabrik itu untungnya manajemen memberi kesempatan karyawan untuk belajar sehingga kemudian saya belajar mengarah ke IT. Jadi sekarang setelah hasil belajar itu sekarang saya bekerjanya di perusahaan IT. Nah, Berarti keluar dari Kudus, Jarum Kudus. Keluar dari Jarum ke perusahaan lain khusus IT. Tapi masih di Kudus. Masih di Kudus. Ya, karena sudah ketanam di sana. Ya, buntutnya sudah ada di sana ya udah. Nah, terus resminya setahun lagi kan saya pensiun. Mau ngapain kan gitu. Mau bergelut di bidang IT sudah bosen. Karena tiap IT itu kan tiap tahun berubah, berganti teknologi. Walaupun sebetulnya dasarnya sama-sama aja, ya itu aja, 1 sama 0 gitu aja kan. Tapi sudah bosen lah, IT mau ngapain? Mau jualan komputer juga nggak punya modal kan. Akhirnya kemudian sebelum saya
selesai dengan pertanyaan saya. Kemudian di komunitas gereja di pria ini kemudian saya memperhatikan bahwa ternyata di gereja itu harusnya nggak mikirin rohani saja. Kan ada toh anggota-anggota gereja yang mungkin secara ekonomi belum beruntung. Kenapa ya kita nggak mikirin mereka gitu kan? Untuk memberdayakan mereka secara ekonomi. Kebetulan kita punya kenalan teman dari gereja lain gitu. Dia ternyata sudah bikin peternakan ikan nila ini. Entah dia belajar dari mana, pokoknya dia udah jadi gitu. 30 kolam. Kita lihat, terus kita tanya awalannya bagaimana. Dan rupanya untuk memulai itu lebih ekonomis ya. Karena 3 kolam itu katanya dulu 10 jutaan gitu ya. Wah, saya pikir ringan juga untuk memulai sesuatu usaha yang baru kan. Kalau misalkan ada seorang jemaat gereja yang masih kekurangan secara ekonomi, kita modalin, terus, nah itu mungkin bisa dikembangkan. Ya, nah mulailah ini Pak Iwan yang 3 kolam itu, dia mulai duluan, pulang bundar. Setelah 3 bulan, 4 bulan kalau nggak salah itu panen kan, panen hasilnya lumayan lah. Bisa dibilang lumayan. Masih ada kematian tapi ya termasuk lumayan lah. Akhirnya saya putuskan, udah kita patungan aja. Kita kembangin kan gitu. Jadi saya, Pak Iwan dan Pak Agus ini patungan. Kita kembangin, sekarang udah 20 kolam. Tapi kemudian kita pikir, kok ya masih ketabrak-tabrak nih. Masih banyak matinya, masih banyak ya nggak benernya. Ya karena kita kan cuma dari cerita-cerita aja. Kolam harus diginiin, harus diapain. Tapi kan baru cuma cerita. Akhirnya kita putuskan yuk belajar aja. Karena kalau sudah belajar gini, selain kita tahu ilmunya dengan baik, nanti kalau kita ngajarin orang juga dasarnya bener gitu loh. Daripada hanya dari try and error gitu. Makanya kemudian datanglah kita rame-rame ke sini hari ini. Jadi saya simpulkan Bapak ingin berubah dari kiranologi menjadi pastilah. Ya, kira-kira begitu. kira monologi. Ya, begitu Pak. Nah, Pak Iri. istilah bibis fermentasi. Saya sudah sering dengan Pak Iwan sudah ngerti lah. Sebagian besar saya udah ngerti. Yang paling saya mau pelajari adalah pengukurannya yang pasti. Pengukurannya, alatnya, metode yang benar itu bagaimana. Gitu. Nah. Baik, selamat pagi Pak Heri. Nama saya Agus Suyanto dari Kudus. Oh ya. Ini adanya nih. Ternyata bersaudara semua ini. Saya sebenarnya asalnya dari Surabaya. Saya dulu kuliah di ekonomi UNER. Ya. Terus dapat kerjaan di Kudus di bank swasta. Saat ini sudah pensiun. Lah itu kebetulan pas pensiun itu ketemu Pak Iwan, Pak Muji. Jadi saya langsung mau kerjasama, oke kerjasama. Kemudian di rumah juga saya ada nyoba-nyoba beberapa kolam. Dan itu ya ukuran 2 meter diameter. Awalnya 3 kolam, saat ini sudah 6 kolam. Ya, saya sebenarnya teorinya masih awam. Jadi saya belajar terusnya sama Pak Iwan. Pokoknya ke Pak Iwan Pak Iwan molasenya bibisnya
pakai teknik baru, saya ngikut. Terus saya kapan lagi ketemu, oh ini baru lagi yang ngikut lagi gitu Pak pokoknya. Berarti saya anggap Iya. Pak Julianto adalah ya. Iya. Kamu ingat Agus Pak, Agus. Agus itu referensinya adalah Pak Iwan. Iya betul. Jadi semuanya sebetulnya mereferensi Pak Iwan. Jadi kalau ada yang salah, Pak Iwan duduknya. Nah, pertanyaan saya ke Pak Iwan. Selama ini yang di reverse itu siapa? Yang di acu itu dari YouTube atau dari mana? Saya belajar dari Pak Eris Dari desa lain. Oke. Karena dia sebabnya 50 orang, saya belajar sama dia sekarang baru sekali 50 orang. Nah, saya belajarnya sama dia, Pak. Oh, gitu Cuma ya? belajarnya sama dia kan dia basisnya dari itu, dia dari limbah. Limbah. Nah, dari kimia dia. Kimia. Nah, Dia ahli Eh, limbah. Limbah. limbah ya. Nah, cuma Saya tidak bisa menduga ini arahnya betul. lah Karena teknologi bioflok basisnya adalah teknologi wastewater treatment. Nah, sudah. Kemungkinan besar Bapak nggak sesat. Karena tadi Bapak mengacunya ke Pak Ferris yang Ya. basicnya dari limbah. limbah. Ya. Teknologi, pengolahan limbah ya. Pengolahan limbah. Nah, itu dia pengolahan limbah dari airnya bioflok ini diambil terus difermentasi sama molase, dia jual sama yang bikin yang punya limbah ini. Dia jual apa? Jual airnya atau jual ikannya? Enggak, dia kan ngolahnya limbah ini pakai airnya Bioflok. bioflok. Oke, nah, airnya bioflok dipakai untuk wastewater treatment. Nah. Oke, menarik, menarik. Iya. Bisnis baru nih. Dan saya percaya ini bisa. Bisa, Pak. Tapi kendalanya kemarin tuh karena kematian itu di listrik. Oh, iya. Pertama saya nggak pakai otomatis, pakai genset, tapi nggak pakai otomatis. Waktu itu ketiduran, satu kolam mati, Iya. mau panen. Terus yang terakhir pakai otomatis, tapi belum sudah terpasang, tapi gensetnya yang mati ganti. 200 kilo hilang. Nah, Coba jawab, jadi hati-hati dengan otomatisnya jangan sampai rusak. terutama genset, Pak. Kalau kita pakai bensin kelihatannya kok gitu ya, Pak. Kalau kita pakai solar kelihatannya lebih handal mesinnya. Kelihatannya ya. Kalau solar kan di bospom toh. Ya. Pakai apa? Semprot toh. Kalau bensin kan enggak, dia pakai karburator toh. Nah, kadang-kadang ini kalau bensinnya kotor, dia bundet, macet. Nah ini kemarin yang macet gara-gara lakernya, laker di apa dinamo starternya. Oke, ngerti Pak. Ya. Karawang ya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Saiful Muharum dari Karawang. Saya lulusan sama teknik sipil juga. Dua sarjana entok katanya. SE sarjana entok. Cuman dari kerjaan melenceng jauh jadi welder underwater. Oh, beneran. Oke. Underwater Ya, welding, masih. sama freelance juga jadi engineering. Nah, saya belajar di sini masih pemula untuk mempelajari bioflok tentang ikan Sudah nila. pernah punya kolam? Kolam paling konvensional, Udah punya ya? udah punya Berapa lama? sekitar 8 bulan. 8 bulan. Sejauh ini hasilnya kematiannya berapa, katakanlah gitulah. Kalau kematian nggak pernah diukur. Bisa mengacunya, ada yang mau paham dengan istilah SR? SR itu survival rate. Angka kelulusan hidup.
Iya. Nah, kita masukkan 1.000 ekor, nanti yang bisa dipanen, karena kalau 900 ekor berarti SR-nya 90%. Nah, di rata-rata SR-nya berapa? SR-nya nggak pernah dihitung, Pak. Nggak pernah dihitung karena 70% sampai paling 60% yang hidup. 60%. Oke. Ya. Kalau di Bapak tadi berapa SR-nya? Oh, kalau istri mati ya 100%. Terus kakak vlog, Pak. Kakak vlog 2 minggu sekali kita panen. Ya, ya, ya. Ini karena listrik mati, jadi vlognya itu Kacau. bagus. Ya, ya. Ini kalau tak apa lagi. Di luar mati listrik, perkiraan berapa SR Bapak? Kalau nggak ada mati listrik gitu? 80-an. 80-an. Oke. Ya, ya. Ini saya Karena yang kendala itu yang kalau panen misal ukurannya 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau jenjangnya terlalu jauh. gitu. Itu spesialisasinya Pak Eko tuh. Senangnya agak sebarannya agak panjang gitu Pak ya. Kenapa itu merasa itu menjadi sebuah masalah? Ya, karena panennya nggak semua. Yang terakhir itu ya, yang terakhir kemarin baru kemarin kali. Saya panen itu isi 300 ekor. Kenapa bikin bareng Pak? Bapak banyak banget. Langsung nyicil. Ya, ya. Oke, oke. Ya ini terima kasih. Mas. Ya. Ya. Bapak tahu Jack Farm dari mana Pak? Yang dari itu dari YouTube. Pak dari YouTube. Ini pertama kali kan ini Pak Heri. YouTube yang Yang- BWS. Yang tentang apa? Bukan, yang mana ya? Yang Bapak waktu itu duduk di dua Oh, kursi kayu. di sini. Ya, Ya, Oh, ya. enggak yang enggak di sini. Saya yang kolamnya buder. Oh, Yang iya. belakangnya ini Ya. itu apa? Belakangnya apa? Kultur. Ya, belakangnya kultur. Iya. Oke, ya. Ya, ini. Kalau Mas dari mana? Instagramnya yang Jeva. Oke. Berarti 5 orang lewat video yang YouTube yang sudah 3 tahun yang lalu, Pak. Ya. Sudah 3 tahun yang lalu. Nah, 1 orang dari Instagram yang baru. Gitu. Ya, emang yang saya jelaskan nanti. Tapi intinya ini saya melihat Bapak yang dari Kudus relatif semuanya sudah mengenal lah, walaupun belum bisa dipastikan benar salahnya, tapi minimal sudah mengenal teknologi bioflok. Nah, Mas Yani sudah mengenal budidaya ikan, nah, tapi belum pernah mengenal sistem bioflok. Kalau Pak Edi ini benar-benar Kinau. Bikin on the block nih. Ya, ada 2 GB-nya. Oke, nanti ini. Berarti saya harus membedakan istilah yang terlalu teknis tadi, kecuali ada penjelasan di detail. Misalnya, saya nggak bisa langsung bilang SR, FCR gitu, apa itu nanti saya jelaskan gitu. Oke, jadi